sampai Nabi sendiri tidak mau menegur Sayyidah Aisyah. Akhirnya Allah menurunkan teguran yang diabadikan dalam surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'. Ada satu istilah yang sementara ini menyebar dengan cepat, yang kita kenal dengan toxic comment. Komentar, ucapan, atau tanggapan yang bermuatan kata-kata yang kotor, narasi yang bohong, dan tidak jarang penuh dengan fitnah. Dalam sejarah Islam ada satu peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran dengan istilah hadithatul ifki, fitnah besar. Suatu ketika Sayyidah Aisyah terlambat pulang dari sebuah peperangan. Nabi dengan para sahabat sudah pulang duluan gara-gara kalungnya jatuh di kamar mandi. Pada saat pulang, Sayyidah Aisyah kebetulan ada salah seorang sahabat yang masih muda, berparas ganteng, yang bernama Sofwan. Begitu sampai di Madinah, sahabat-sahabat kaget melihat Sayyidah Aisyah datang bersama seorang pemuda yang ganteng. Muncullah reaksi, muncullah tanggapan-tanggapan. Siti Aisyah ketika itu usianya masih muda dan termasuk istri Nabi yang paling cantik, dan Sofwan pemuda yang ganteng. Cerita ini atau kejadian ini digoreng, dimasak, disetting, direkayasa oleh para sahabat. Termasuk yang pertama menjadi pionirnya adalah pembantunya Sayyidina Abu Bakar sendiri. Dikembangkanlah, disebarkanlah berita bahwa Siti Aisyah bermain dengan Sofwan, atau mungkin istilah sekarang berbuat mesum. Dalam waktu yang singkat berita ini menyebar sampai Madinah, ke Madinah. Semua Madinah tahu Siti Aisyah sakit. Nabi sendiri terbawa sedih, dan juga Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat di Madinah terpecah menjadi dua. Dan celakanya, kejadian ini berlangsung lama, beberapa bulan, sampai Nabi sendiri tidak mau menegur Sayyidah Aisyah. Akhirnya Allah menurunkan teguran yang diabadikan dalam surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setelah turunnya ayat ini, barulah Rasulullah sadar, barulah kemarahan Rasulullah reda, dan akhirnya Sayyidah Aisyah kembali dirangkul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dampak dari kejadian itu
Masya Allah, luar biasa. Saat ini yang namanya fitnah bisa kita dengar sehari-hari. HP kita, baik di WA, IG, ataupun yang lainnya, penuh dengan yang tadi saya sebutkan, toxic comment. Komentar, tanggapan, narasi-narasi yang jahat, kotor, dan tidak jarang penuh dengan fitnah. Rasulullah mengatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dosa daripada membunuh. Mudah-mudahan bulan puasa ini kita bisa menahan diri dari membaca fitnah-fitnah yang tidak jelas. Mari kita alihkan waktu kita untuk kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Dan juga diri kita mudah-mudahan tidak termasuk orang yang ikut menyebarkan fitnah yang kita kenal dengan hoak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.